Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam. Jumpa lagi dengan saya, Sersan Kepala Saputra Rusli, anggota Kodim 1514 Morotai. Selamat datang di podcast Kodim 1514 Morotai. Pada kesempatan pagi ini saya ditemani dengan Pak Eko, Babinsa, Koramil 151402 Bere-Bere. Pak, gimana kabar Pak? Puji Tuhan baik. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit tentang identitas Bapak. Kami persilakan. Nama saya Kopral 2 Kekuatan Manupante, Babinsa Koramil 151402 Bere-Bere. Kebetulan saya ditugaskan di Morotai Jaya, Desa Loleo. Kabar hari ini gimana Pak? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Baik Pak, dengar-dengar di Koramil Bere-Bere itu ada budidaya peternakan kambing. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit terkait awal mulanya untuk budidaya peternak kambing tersebut. Ya, memang di Koramil Bere-Bere itu ada peternakan kambing dan kebetulan saya sebagai peternaknya. Berbicara awal mula, sebenarnya hal ini bukan hal yang baru lagi karena kebetulan saya ini anak dari desa yang sudah terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Masalah peternakan, kemudian perkebunan, pertanian, nah, kita sudah terbiasa dengan hal itu. Dengan melihat kondisi lingkungan yang ada di atas, kita melihat banyak rumput, kemudian lahan yang begitu luas. Jadi kita sepertinya sayang kalau kita biarkan begitu saja tanpa kita pergunakan dengan baik. Akhirnya timbul dalam pikiran saya, bagus kalau kita untuk berternak. Nah, dari situ saya sudah mulai berpikir bahwa peternakan apa yang cocok. Dalam peternakan ini perlukan kita punya modal, modal awal, beli bibit. Jadi semulai berpikir modal yang cukup untuk saya pergunakan dan memulai aktivitas ini bagaimana. Jadi saya mulai berpikir yang lumayan murah, modalnya kecil dan kerjanya juga tidak terlalu rumit. Saya berpikir bahwa kambing yang lebih cocok untuk kita pelihara. Jadi kita mulai untuk membeli 3 ekor pada saat itu. Kita mulai 3 ekor, kemudian lama-kelamaan kita mulai pelihara, kita rawat dengan baik, akhirnya mulai berkembang, beranak, akhirnya sekarang sudah jumlahnya 8 ekor. Oh, luar biasa. Baik Pak, ngomong-ngomong, Bapak ini kan seorang anggota TNI. Bagaimana caranya Pak Eko untuk membagi waktu untuk kedinasan maupun untuk mengurus ternak kambing tersebut? Hal ini juga gampang, tergantung dari kitanya, kemauan serta bagaimana kita membagi waktunya. Jadi pagi-pagi itu sebelum kita melaksanakan dinas, sebelum apel, kita sudah terlebih dahulu kita urus kambing dulu. Jadi kita sudah lihat jangka waktunya itu jam 8 kita apel. Jadi jam 6 kita sudah mulai bekerja. Paling tidak kita sudah urus dari jam 6 sampai jam 7 itu kita luangkan waktu untuk bekerja. Istilahnya kita mungkin kita bersihkan kandang atau kita kasih keluar. Kadang kan kita gembala di daerah-daerah rumputan itu, kita kasih keluar, kita ikat. Nah, selesai kita ikat ya kita persiapan apel. Nah, setelah itu pas kita pulang apel, kita lanjut mungkin kalau ada kegiatan di kantor atau kita ke desa, ya kita lanjut kegiatan sampai jam-jam 4 sore. Namun di selang waktu dari jam
8 sampai jam 4 itu perlu kita kontrol juga, baik secara pribadi ataupun kita minta tolong sama orang lain, karena jarak dengan rumah saya dengan desa kan agak jauh, sekitar 5 sampai 60 kilo. Jadi jangka untuk bolak-balik kan tidak memadai. Jadi kita perlu ya, koordinasi dengan baik dengan tetangga, dengan teman-teman untuk bisa melihat. Nah, dari situ pas kita kembali, ya kita mulai ambil rumput lagi kembali, kita siapkan untuk makanannya. Nah, Oke. pada saat sore, ya kita masukkan, kita kasih makanannya, akhirnya kita kembali setelah. Sebenarnya itu pekerjaan yang gampang sih, tergantung dari kita saja. Oke, baik, terima kasih. Kemudian perasaan Bapak, apa yang Bapak rasakan dari manfaat beternak hewan kambing tersebut? Dari manfaat tersebut yang Bapak rasakan saat ini? Manfaat bagi diri saya sih banyak kalau buat diri saya, karena ini termasuk hiburan buat saya. Ketika mungkin ada waktu kosong, pikiran mungkin ada stres, ada waktu ini kita bercerita, isinya mungkin bercerita dengan kambing itu, yang mungkin kamu sudah makan belum atau bagaimana, isinya secara tidak sadar kita meluangkan pemikiran kita untuk berinteraksi secara tidak langsung, bukan ke manusia sih sebenarnya, tapi ke binatang. Kita apa yang ada dalam diri kita yang tidak sempat kita ceritakan sama orang lain, kita bisa bercerita kepada peliharaan kita. Ya mungkin peternak yang lain merasakan hal-hal seperti itu. Jadi seakan-akan itu hiburan tersendiri bagi saya. Kemudian secara khusus kita mengacu kepada materinya, menghasilkan cuan. Ya pada dasarnya kita memelihara suatu barang pasti ada hasilnya. Ya pasti kita memelihara pasti ada yang membeli. Otomatis yang menghasilkan ya adalah tambahan buat keluarga dan pribadi. Oke, baik. Jadi intinya dari manfaat hasil beternak ini sangat membantu ya untuk perekonomian Pak Eko juga sendiri, untuk kebutuhan dalam rumah tangga ya teman-teman. Kemudian mungkin ada pesan-pesan Bapak untuk prajurit atau masyarakat yang punya kemauan ingin beternak untuk perbaiki perekonomian ke depannya, mungkin ada yang bisa disampaikan? Pesannya sih jangan pernah malu untuk melaksanakan sesuatu yang bisa membantu diri Anda. Karena kita yang malu, kita tidak bisa malu. Mungkin banyak orang di luar sana malu, banyak prajurit sana malu untuk beternak, pegang tali kambing saja malu. Tapi di balik itu ada hasil yang menjanjikan buat kita jika kita tidak malu untuk bekerja, meskipun hal-hal yang mungkin orang lain itu sifatnya tidak masuk akal seorang TNI untuk bisa pelihara kambing. Namun ketika kita sudah melakoni itu dengan baik dan kita mendapatkan hasil dari itu, mungkin ada hasil lah sedikit yang kita bisa capai. Dari situlah kita bermotivasi akan timbul. Dan kemudian juga saya berpesan kepada masyarakat supaya peternakan kambing ini bisa dilanjutkan juga bagi masyarakat, karena itu juga menjadi motivasi buat saya untuk peternak ini, memberikan motivasi kepada orang lain, masyarakat sekitar lingkungan saya, supaya kedepannya mereka melihat apa yang saya laksanakan ini ketika sudah berhasil. Mungkin dari situlah mereka berkaca bahwa ternyata ada hasil yang ditemukan. Kok tentara saja bisa, kenapa kita tidak bisa? Yang mereka otomatis isinya mereka punya waktu banyak lah untuk bisa menggunakan hal itu. Kemudian dari hasil-hasil seperti itu, saya kira ketika kita mengembangkan peternakan ini dengan baik, kemudian nantinya lebih berhasil, lebih besar lagi, otomatis ke depannya itu
masalah perekonomian buat masyarakat di sini, kemudian kemampuan untuk beternak juga bisa berkembang, kemudian penyediaan daging pada saat hari-hari besar, saya rasa itu tercukupi nanti. Jadi sangat-sangat ada. Jadi harapan saya kepada masyarakat, rekan-rekan TNI, kemudian maupun pemerintah setempat, marilah kita bekerja sama, saling membantu untuk mengembangkan peternakan ini. Demikian. Oke, sangat luar biasa. Terima kasih Pak Eko untuk waktunya. Semoga peternak Bapak bisa berkembang lebih banyak. Dan ini menjadi contoh motivasi terutama untuk kami prajurit, kemudian untuk masyarakat ke depannya nanti. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk podcast pada kesempatan pagi hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam.